Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai initial business venturing. Nah, kelompok kami terdiri dari Muhammad Faras Farhan, Arwan Audino, Anissa Aulia, Fauzan Akbar, dan Weni Indasari. Oke, jadi outline yang akan kita bahas yaitu dua outline besar, yaitu entrepreneur and economic development dan financial technology. Nah, kalau di entrepreneur and economic development kita akan membahas mengenai overview dari entrepreneur dan economic development. Terus kita juga kedua kita akan membahas mengenai theoretical perspective on economic development and entrepreneurship. Ini dari dua ahli, yaitu Schumpeter versus Kirchner. Nah, yang ketiga itu ada relating entrepreneurship to economic development. Terus kalau financial technology kita akan bahas overview-nya, terus overview business venturing with fintech, lalu types of fintech involved in business venturing, terus how fintech disrupt the initial business venturing game, lalu fintech prospect for future business venturing, lalu yang terakhir ada risk and reward analysis for business and venturing through fintech. Lalu yang pertama, pembahasan mengenai entrepreneurship dan economic development. Nah, jadi kita bahas pertama yaitu overview entrepreneurship dan economic development. Jadi memahami peran dari kewirausahaan dan wirausahaan dalam proses economic development membutuhkan penguraian beberapa konsep. Ada ratusan definisi untuk pengertian kewirausahaan dan wirausahaan. Jadi sejak tulisan pertama tentang kewirausahaan, tentang pernah ada kesepakatan definisi dan konsep, lalu penjelasan utamanya terletak pada kenyataan bahwa kewirausahaan mewakili fenomena multifaset, dianalisis sebagai proses, sumber daya, dan keadaan-keadaan lainnya. Nah, di sini selama ini pandangan ilmiah tentang kewirausahaan telah berkembang menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama behavioral definition, yaitu dari contohnya yaitu Schumpeter sama Kirchner. Yang kedua occupational definition dari Evans dan Jovanovic. Lalu yang ketiga ada synthesis definition dari Grice and Naut. Oke, di sini ada theoretical perspektif. Jadi ada dua perspektif besar dari Joseph Schumpeter sama Kirchner. Nah, kalau menurut Joseph Schumpeter, fokus kewirausahaan itu terhadap inovasi. Jadi di sini pengusaha bukan hanya inovator dan agen perubahan, tetapi juga koordinator produksi. Dan beliau menyarankan bahwa kewirausahaan terjadi dalam 5 kondisi baru: barang baru, metode produksi baru, pasar baru, dan sumber bahan baru atau organisasi yang baru. Sedangkan menurut Kirchner, wirausahawan adalah orang yang waspada, yaitu menemukan peluang daripada menciptakan suatu peluang, dan sebagai menangkap suatu peluang keuntungan daripada menghasilkan. Nah, sebenarnya istilah dari entrepreneur telah dikenal oleh Cantillon, yang dimana menurutnya komponen sentral dan definisi wirausahawan berkutat pada asumsi resiko. Kemudian JBC menyatakan bahwa wirausahawan menggeser sumber daya ekonomi dan area dengan produktivitas rendah dan memindahkannya ke area dengan yang produktivitasnya tinggi. Jadi dari yang produktivitasnya biasa aja ke produktivitas yang lebih unggul. Nah, jadi menurut pandangan Schumpeterian di sini, proses kewirausahaan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Namun, definisi kewirausahaan yang secara umum diterima dan sekarang populer, proses dan orientasi orang
telah muncul dalam literatur bisnis, yaitu kewirausahaan adalah proses yang melibatkan penemuan, evaluasi, dan eksploitasi peluang untuk memperkenalkan suatu produk, layanan, proses, cara, pengorganisasian, atau pasar baru. Nah, ini menurut Shen dan Venkataraman tahun 2000. Nah, makanya karena itu kewirausahaan adalah proses manusia yang kreatif yang memobilisasi sumber daya dari satu tingkat produktivitas ke tingkat produktivitas yang lain yang lebih unggul. Nah, ini menyiratkan keinginan individu untuk mengambil sebuah tanggung jawab dan kemampuan mental untuk melaksanakan tugas dari ide hingga implementasi. Komponen lain dari kewirausahaan terdiri dari mengidentifikasi peluang di mana orang lain hanya menemukan suatu kekacauan, kontradiksi, atau kebingungan. Jadi inti dari kewirausahaan terletak pada berjalan melawan waktu dengan kebijaksanaan dan kedewasaan dan dalam melayani sebagai agen dari perubahan. Oke, next. Nah, selanjutnya overview dari economic development. Jadi, teori perkembangan ekonomi modern muncul yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Nah, teori-teori ini sangat dipengaruhi paling tidak pada awalnya oleh pengalaman pasca perang di Eropa dan kehancuran besar yang diakibatkan perang terhadap infrastruktur produktif negara-negara di Eropa. Jadi istilah pembangunan ekonomi atau economic development ini jarang digunakan dalam literatur ekonomi sebelum perang tadi. Nah, pembangunan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk tujuan, misalnya penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup, atau sebagai proses yang mempengaruhi pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu komunitas atau masyarakat. Dalam arti luas, pembangunan ekonomi ini mencakup 3 bidang utama, yaitu pertama, kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi tujuan ekonomi yang luas termasuk pengendalian inflasi, lapangan kerja yang tinggi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua, yaitu kebijakan dan program untuk menyediakan layanan termasuk pembangunan jalan raya, mengelola taman, dan menyediakan akses medis bagi yang kurang beruntung. Lalu yang ketiga, kebijakan dan program yang secara eksplisit diarahkan pada perbaikan iklim bisnis melalui upaya khusus, yaitu keuangan bisnis, pemasaran, pengembangan lingkungan, retensi dan ekspansi bisnis, transfer teknologi, dan lain sebagainya. Oke, jadi saya Nisa Aulia Semarani yang akan menjelaskan pemaparan materi selanjutnya terkait perbandingan antara Kirchnerian dan Schumpeterian dalam melihat opportunities dari kewirausahaan. Jadi kalau dari Schumpeterian itu diambil dari penemunya yang bernama Joseph Schumpeter, dan Kirchnerian itu dari penemu konsep ini bernama Israel Kirzner dalam teori peluang kewirausahaan. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan antara kedua konsep. Kita bahas dulu dari sisi Kirchnerian. Jadi, menurut Kirchner sendiri, wirausaha adalah seorang yang waspada, menemukan peluang daripada menciptakan peluang, menangkap keuntungan daripada menghasilkan keuntungan yang sudah sebelumnya dibahas oleh teman saya. Nah, di sisi lain, konsep Kirchnerian juga dikritisi oleh si Schumpeterian atau Joseph Schumpeter, di mana wirausahawan menurut Schumpeter adalah seorang inovator, bahkan produktor, yang bukan cuma mencari oportunis, tapi malah dia yang menghasilkan opportunity tersebut gitu, yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru serta keuntungan. Tuh. Nah, perbedaan yang signifikan terlihat nih pada tabel ini. Kirchnerian pertama bersifat equilibrating, artinya mereka menganggap bahwa entrepreneur ini sebagai agen utama proses penyeimbang dari adanya disequilibrium atau ketidakseimbangan. Di mana sebaliknya, Schumpeter berlaku disequilibrating, yang senang berinovasi. Jadi dia tidak menyeimbangkan, tapi malah membuat sesuatu yang di luar keseimbangan gitu. Yang kedua, Kirchnerian doesn't require new information, karena
mengacu pada informasi primer dan yang sudah ada umumnya. Gitu. Sebaliknya bahwa Skumpeterian itu mengacu pada pengetahuan-pengetahuan yang baru, jadi requires new information. Nah, poin ketiga adalah Kirchnerian itu less inovatif karena kerap berlaku konsep replikasi ketimbang inovasi, berlaku konsep risk averse ketimbang risk takers. Oleh karena itu dia lebih jarang berinovasi. Beda sama Skumpeterian yang very innovating. Yang keempat, Kirchnerian itu bersifat common atau umum dan sedangkan Skumpeter itu rare, jarang. Dan yang terakhir, Kirchnerian itu limited to discovery atau penemuan baru. Karena memang ya tadi lebih menekankan pada identifikasi peluang atau menemukan menemukan peluang dibanding menghasilkan gitu. Sedangkan Skumpeterian sangat melibatkan kreativitas atau inovasi. Selanjutnya kita akan membahas model teoritis dari hubungan antara entrepreneurship atau kewirausahaan dengan pembangunan ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu dulu entrepreneurship itu apa. Jadi menurut Baum et al., kewirausahaan itu penting karena merupakan mekanisme ekonomi di mana dapat mengidentifikasi dan memitigasi adanya inefisiensi ekonomi. Jadi kewirausahaan itu merupakan salah satu tools untuk melihat keadaan ekonomi suatu wilayah. Nah, kewirausahaan juga berperan penting sebagai pusat fungsi pasar. Salah satu organisasi administrasi bisnis kecil di Amerika Serikat menyatakan bahwa barometer penting dari economic freedom dan well-being atau kesejahteraan ekonomi ditandai dengan terus terciptanya usaha baru di semua sektor ekonomi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi terciptanya usaha-usaha dari kita untuk kita gitu. Itu salah satunya entrepreneurship. Secara historis kita bahas dulu nih. Masuk di tahun 1920-an. Dahulu hal-hal yang dianggap besar tuh apa sih? Tahta kehormatan, gelar, jabatan, mapan dalam politik, dan lain-lain. Nah, semua itu pastinya dihitung berdasarkan status sosial, atau kekayaan yang pasti. Nah, makanya dikenal ada yang namanya kaum borjuis dan kaum proletariat. Nah, di sini ada gap kelihatan banget sama dari para pesohor dan yang kecil gitu ya. Ada gap dan kelihatan banget khususnya di negara-negara maju. Nah, di sini kita lihat great versus small. Great enterprise ini dilabelkan hanya pada perusahaan-perusahaan yang emang bisa beradaptasi dan bisa berkompetisi di industri yang digambarkan dalam 6 prinsip ini. Dia berstandarisasi, dia mempunyai spesialisasi, dia dapat mensinkronisasikan, terus aktivitasnya terkonsentrasi, dan dapat memaksimisasikan sumber daya ataupun bersifat sentralisasi. Ini yang digambarkan oleh para great enterprise zaman dahulu. Nah, sedangkan yang small enterprise gimana? Dulu small enterprise tuh kayak Cinderella ibaratnya. Cuma anak tiri kayak gitu. Makanya ada yaitu ketimpangan tadi. Nah, masuk ke awal tahun 50 tahun ke depan 1970-an, beberapa literatur mulai merujuk adanya peranan UKM dalam ekonomi. Beberapa persepsi jadi mulai berubah nih di awal tahun 1970-an. Bahkan salah satu literatur dari Schoonmaker menegaskan bahwa organisasi atau perusahaan raksasa serta banyaknya pertumbuhan spesialisasi pekerjaan atau akan menyebabkan adanya inefisiensi ekonomi di tingkat makro serta menambah kontribusi pada polusi lingkungan dan serta kondisi kerja yang kurang tepat gitu, kurang efektif. Nah, mulailah nih UKM dilirik. Nah, puncaknya di tahun 1980-an ketika terjadi Great Depression, negara-negara besar seperti US atau yang tergabung dalam G7, US, Kanada, Jerman, Inggris,
Italia, Jepang itu mereka mengalami stagflasi di mana karena inflasi yang tinggi, jadi mereka tidak nggak mau meningkatkan tingkat suku bunga mereka. Ini yang dinamakan stagflasi. Dan di sini tingkat pengangguran itu meningkat tajam. Di sini banyak yang menaruh perhatian baru deh sama usaha-usaha kecil, karena usaha-usaha kecil ini tidak rentan, maksudnya bukan tidak rentan, sukar untuk rentan terhadap goncangan ekonomi gitu. Mulailah UKM memberikan kontribusi khusus dalam pasar tenaga kerja, GDP, bahkan dia dapat mengekspor hasil produksi-produksi mereka. Untuk melihat hubungan kewirausahaan dengan pembangunan ekonomi bagaimana? Jadi entrepreneurship itu punya beberapa sudut pandang perannya. Yang pertama itu adalah as a founder of a new business. Seseorang yang menciptakan bisnis baru atau berinovasi. Nah, parameter economic freedom and well-being tadi tuh. Karena ketika banyaknya usaha baru bermunculan, maka menjadi barometer penting melihat bagaimana kesejahteraan atau kebebasan ekonomi itu terjadi atau terwujudkan. Yang kedua itu, entrepreneurship plays a more general innovative role in economic life. Wirausahawan itu sebagai inovator juga. Bahkan banyak UKM yang mengembangkan suatu hal yang memang sudah ada. Jadi memang penemuan-penemuan yang udah ada tuh ya udah dikreatifkan lagi sama si UKM-UKM ini gitu. Dan mampu meningkatkan nilainya. Jadi creative value dari produk-produk mereka. Secara tradisional, teori tradisional, entrepreneurship itu menghambat pertumbuhan karena hanya berfokus pada optimalisasi sumber daya dan stabilitas lingkungan aja. Bahkan beberapa pihak menggambarkan bahwa wirausahaan ini sebagai kado Tuhan atau godsend aja gitu. Tapi ketika muncul evolusi industri, Burns tahun 2011 menjelaskan bahwa entrepreneurship itu bahkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena tiga alasan. Yang pertama itu entrepreneurship stimulate competition. Artinya kewirausahaan itu merancang kompetisi dengan bertambahnya usaha-usaha yang ada, jumlah-jumlah entitas usaha yang ada. Meskipun tercipta iklim kompetitif, tapi eksternalitas positif yang baik yang harus kita lihat, kayak misalkan jadi terdorongnya tumbuh ide-ide baru, pengetahuan-pengetahuan baru, serta berkembangnya usaha-usaha lokal kita, usaha-usaha lokal di wilayah itu sendiri. Yang kedua, entrepreneurship facilitate the knowledge spillover. Maksudnya apa? Kewirausahaan ini memfasilitasi adanya limpahan pengetahuan. Jadi istilahnya ada multiplier effect antara satu usaha dengan yang lainnya. Hal ini penting mendasari adanya suatu pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap usaha itu bisa sharing knowledge gitu. Baik satu dan yang lain. Dan yang terakhir adalah entrepreneurship generate diversity tentunya. Keberagaman usaha di semua sektor karena entrepreneurship tidak terbatas pada semua bidang. Jadi banyak banget variety atau ragam dari usaha-usaha yang mereka ciptakan. Pengusaha akan membuat dirinya unik dan beda dari pengusaha lainnya. Itu nanti akan menjadi naluriah mereka untuk bertahan di industri ini. Setelah beberapa penjelasan tadi, kita masuk ke theoretical modelnya. Kerangkanya dari linking economic development dan entrepreneurship itu sendiri. Kelompok kami mengambil salah satu jurnal dari Procedia Economics and Finance, judulnya Economics and Entrepreneurship, oleh Thomas, Grigor, and Marinescu. Jadi di sini ada satu kerangka. Model ini merupakan sintesis dari penelitian sebelumnya, yaitu analisis sektor UKM di dunia dan di Rumania, negara Rumania. Jadi model ini lebih dikembangkan lagi. Model ini menggambarkan situasi yang cocok digambarkan itu untuk kondisi emerging free market atau pasar bebas yang sedang berkembang. Nah, semua variabel di sini dianggap signifikan. Kita lihat bahwa tujuan akhirnya adalah economic development.
Itu dari integrasi yang padu antara variabel-variabel ini nih nantinya. Ceritanya kita mulai dari yang bawah dulu. Kita lihat dari yang bawah. Melihat tradition and education. Tradisi atau usaha yang memang menjadi budaya suatu masyarakat. Misalkan memang kalau misalkan budaya masyarakat itu adalah entrepreneurship, dia akan menurunkan dari satu generasi ke generasi lainnya itu ya udah tentang entrepreneur real gitu yang diturunkan ditewariskan di budayanya. Bahkan juga tidak segan-segan misalkan tetua-tetua itu juga memasukkan generasi-generasi selanjutnya atau keturunan mereka atau anak-anak mereka ke studi atau pendidikan entrepreneurial gitu. Jadi dimasukkan ke sekolah-sekolah wirausahawan. Jadi biar mendarah daging ke anak-anaknya. Nah, di sini misalkan kita lihat negara-negara yang udah menerapkan ini, mewujudkan keunggulan dua ini tuh ada Inggris, US, sama Israel. Karena lingkungannya mendukung, maka bakal menciptakan entrepreneurial potensi wirausaha. Tuh. Ketika potensi ini terwujud, maka akan muncul juga nih kondisi yang tepat, seperti munculnya peluang pasar entrepreneur dan infrastruktur entrepreneur, kayak gitu. Nah, di sisi lain, adanya kebijakan atau aturan pemerintah dan institusi lainnya, governmental policy and institution, itu juga harus berperan penting karena untuk menciptakan mekanisme pasar yang berjalan lancar gitu. Pada saat yang sama juga di government kebijakan fiskal juga harus diperhitungkan secara hati-hati dalam menghadapi berbagai kondisi terkait entrepreneurial ini. Karena ini model untuk free market, jadi ketika free market itu, pasar bebas itu memang punya risiko yang lebih tinggi, maka harus dibutuhkan usaha atau modal yang cukup tinggi, biaya yang cukup tinggi untuk memasukinya gitu. Bahkan beberapa bank itu enggan untuk memberikan kredit pada investor yang masuk ke free market ini. Nah, hal ini menjadi tantangan sendiri ya untuk si policy maker di kondisi ini. Nah, yang menarik adalah di sini ada peran the degree of justice atau variabel the degree of justice independence. Dalam masa yang banyak isu, banyak gejolak, kayak tadi misalnya karena free market itu, keberadaan pihak netral itu penting, jadi krusial untuk penegakan keadilan di mekanisme ini. Ketika semua kondisi ini terpenuhi secara sehat, maka iklim wirausahaan itu bakal dicapai dengan baik dan bisa lead to economic development. Jadi dapat mengarah pada pembangunan ekonomi yang bagus juga. Okay. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya adalah bahwa entrepreneurship mempengaruhi economic development itu bisa dilihat dari 3 poin, di 3 kunci ini. Yang pertama, entrepreneurship dapat memfasilitasi sumber daya dari yang kurang produktif bisa menjadi lebih produktif. Yang kedua, entrepreneurship sebagai mekanisme penting untuk penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi. Dan yang terakhir adalah entrepreneurship menciptakan permintaan baru dalam pasar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang overview dari fintech itu sendiri. Jadi mau memperlihatkan bagaimana sih fintech itu seperti apa. Yang pertama kita harus tahu ya adanya perbedaan antara fintech dengan traditional finance. Nah, kalau fintech itu sendiri sebenarnya, kalau kita mulai dari traditional finance dulu, mungkin perbedaan paling mencoloknya itu adalah kalau traditional finance itu dia basically berbasiskan konvensional, dia juga menggunakan bank sebagai intermediary atau sebagai penengahnya. Dan pendanaan dari bisnis itu biasanya melalui pinjaman bank. Kita mungkin sering ngelihat ya kalau dari mungkin tahun 80-an atau 90-an ketika seorang ingin memiliki usaha, maka dia harus melalui proses pinjam ke bank segala macam dan juga juga memiliki track record yang bagus gitu, misalkan PNL yang bagus dan lain-lainnya. Mungkin hal ini salah satu hal yang fintech ini datang untuk mendisrupsi di bagian tersebut, karena kalau apabila dulu seorang itu harus memiliki usaha yang sudah berjalan, bahkan sekarang untuk dengan fintech juga seorang itu bisa memiliki bahkan sekedar ide seperti itu.
Nah, ini akan saya jelaskan di fintech. Nah, fintech itu dia perbedaannya dari traditional finance. Fintech itu dia mengadaptasikan teknologi. Dia memakai teknologi, memakaikan computer science gitu untuk menggabungkan antara finance dengan teknologi itu sendiri dan dijadikan jadi satu supaya mendisrupsi bagian traditional finance tadi. Nah, ini juga fintech ini kan kalau tadi itu kan bank itu sebagai penengah. Kalau sekarang ini fintech dia menjadi intermediari, dia sebagai penengah. Jadi seseorang yang ingin mendapatkan pendanaan bisnis, dia tidak harus melewati proses untuk ke bank dulu. Dia bisa langsung saja ke fintech seperti itu. Nah, terus juga dengan fintech ini, sebenarnya moda pembiayaannya lebih beragam ya, karena kan ada banyak sekali yang bisa dieksplor, seperti misalkan ada financing, equity financing, ada let's say crowdfunding, ada dan lain-lainnya seperti itu. Makanya dengan fintech ini dia bisa mendisrupsi traditional finance tadi yang prosesnya tadi yang bisa dibilang kurang efisien. Nah, jadi sebenarnya sekarang kita harus bertanya, apa sih sebenarnya fintech itu? Fintech itu atau teknologi keuangan itu digunakan untuk menggambarkan teknologi baru yang berupaya untuk meningkatkan dan mengotomatiskan penyampaian dan penggunaan layanan keuangan. Bahasanya mungkin ribet, saya persingkat. Untuk fintech ini sebenarnya dia menggunakan teknologi untuk menggabungkan antara teknologi dengan finansial. Intinya seperti itu. Nah, jadi pada intinya, fintech ini digunakan untuk membantu perusahaan, pemilik bisnis, konsumen, untuk mengelola operasi keuangan, proses dan kehidupan mereka dengan lebih baik dengan memanfaatkan perangkat lunak dan algoritma khusus yang digunakan di komputer. Dan juga mungkin sekarang ada ini smartphone. Jadi memang semenjak munculnya internet atau sudah munculnya industri digital, era digital, fintech ini bidang keuangan terutama itu merupakan salah satu bidang yang terkena disrupsinya akibat dari teknologi itu sendiri. Maka dari itu muncullah fintech ini. Nah, sekarang saya menjelaskan sedikit tentang apa sih teknologi di balik fintech. Maksudnya penerapan kan kita kan tadi membahaskan fin dan tech. Ada financial, ada teknologi. Financialnya mungkin sudah dibahas. Sekarang kita akan membahas tentang teknologinya. Teknologi itu ada apa saja di belakangnya. Yang pertama ada machine learning. Machine learning ini dia berguna dalam fintech karena dia dapat mengidentifikasi celah-celah dan menciptakan kesadaran untuk menghasilkan kekayaan pribadi atau bisa dibilang artificial intelligence gitu. Misalkan salah satu penerapan di fintechnya itu adalah predictive analysis, algorithm trading gitu. Itu contoh-contoh kecilnya dari machine learning. Dari machine learning juga ini banyak sekali ya, yang bisa dipakai seperti itu. Nah, lalu ada juga algoritma AI atau artificial intelligence. Ini mungkin hal yang sering banget dibahas oleh berbagai pakar. Kalau AI itu nanti kedepannya akan mendisrupsi banyak sekali bidang. Nah, AI ini merupakan sebenarnya sekarang udah mulai sering dipakai di bagian fintech terutama. Dia ini dapat memainkan peran prediktif untuk meningkatkan manajemen aset di antara individu atau perusahaan besar. Ini salah satu contohnya. Nah, penerapannya misalkan seperti Monte Carlo Research atau merupakan itu merupakan salah satu penerapan dari AI. Nah, yang ketiga data science. Data science ini juga dia hal yang sangat krusial ya, karena dengan data science, fintech ini juga bisa melihat behavior secara kuantitatif dan kualitatif untuk optimalisasi platform. Jadi kan dengan data science ini, dia bisa melihat, dia bisa nge-track metrik-metrik penting bagi fintech itu apa untuk bisa optimalisasi ke depannya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan traditional finance, seperti misalkan bank dan lain-lain, mereka melihatnya itu dari customer satisfaction yang sifatnya itu juga kurang reliable. Maksudnya itu kan data primer tapi yang juga kurang reliable. Sedangkan kalau data science dia menggunakan metode kuantitatif predictive analysis yang memudahkan untuk melihat metrik-metrik perkembangan fintech itu seperti apa dengan jelas, misalkan daily active user behavior dan lain-lainnya. Nah, ini ada beberapa pemain fintech di luar dan mungkin Indonesia. Kalau di luar itu ada logo sebelah kanan, itu ada Robinhood, itu adalah aplikasi untuk investasi saham di Amerika. Lalu kita mungkin bisa ngelihat ada GoPay, ada Dana, ada GoPay Dana dan OVO. Ini tiga pemain fintech payment untuk payment gateway terbesar di Indonesia sekarang. Lalu ada Coinworks, ada Investri, itu adalah salah dua pemain terbesar di Indonesia dalam bidang crowdfunding atau dalam bidang financing atau business venturing. Lalu ada Bibit dan Stockbit. Ini adalah dua fintech yang dia bergeraknya di bidang investasi pribadi. Dia sebenarnya mirip-mirip Robinhood. Kalau Bibit itu reksadana, kalau Stockbit itu saham. Nah, sekarang kita masuk ke initial business venturing. Sebenarnya initial business venturing itu apa sih sebenarnya gitu kan, kita mungkin mempertanyakan. Nah, sebenarnya initial business venturing itu adalah pemodalan bisnis. Itu merupakan salah satu tahap yang krusial kan, suatu bisnis itu tidak akan bisa berjalan apabila tidak adanya modal gitu. Jadi sebenarnya
Initial business venturing ini tuh modal itu tuh ibarat aliran nafas gitu bagi bisnis. Kita punya badan semua segala macam, tapi kalau kita tidak memiliki modal kan tetap aja nggak bisa jalan gitu. Nah, sebelum era teknologi ini dimulai, pemodalan bisnis itu dilakukan dengan dua cara. Itu menggunakan modal secara dana pribadi kalau Anda mungkin memilikinya, atau menjadi pinjaman di bank. Kebanyakan orang mungkin akan menempuh pinjaman di bank karena dana pribadi yang besar itu kan belum punya. Nah, cuman setelah adanya fintech ini, menariknya ada banyak sekali jenis permodalan yang dapat terkategorikan gitu, seperti misalkan equity structuring, debt structuring, dan lain-lainnya. Akan dibahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh equity structuring. Yang pertama ada bootstrap, ini menggunakan dana pribadi. Bootstrap ini dia sebenarnya istilah sangat familiar di dunia startup, di mana seorang founder atau seorang founder dengan beberapa co-founder dia menggunakan dana pribadi untuk bootstrap, atau dia mendanai perusahaan itu sendiri sampai ke tahap tertentu, misalkan sampai tahap seed atau tahap growth-nya sampai tertentu, maka dia menggunakan dana pribadi. Nah, pada tahap ini kenapa ini saya bilang equity structuring, karena pada tahap ini penentuan equity dari satu perusahaan ditentukan pada saat ini juga. Misalkan let's say kita lihat ada founder, dia menginvestasikan sebesar 30% ininya, atau ada 50% seperti itu. Nah, ini merupakan tahap yang penting. Nah, yang kedua ada friends and family. Tentunya kita bisa menggunakan dana teman atau keluarga dengan imbalan kepada mereka equity. Misalkan let's say kita ngomong ke ayah kita, saya ingin mendanai perusahaan saya, nanti ayah dapat 20% gitu. Nah, seperti itu. Itu contoh dari equity structuring. Kemudian ada angel investor, dia ini menggunakan dana angel investor atau dana orang-orang yang kita bisa bilang 1% of the world dalam bentuk hibah, atau bahkan bisa juga dalam bentuk equity. Nah, ini praktek yang sangat common, namun adanya beberapa kesukaran ya untuk menemukan angel-angel seperti ini. Nah, terus juga ada VC seed round. Maksudnya VC seed round ini apa? Adalah ketika kita hanya memiliki sebuah ide, atau bahkan kita sudah memiliki perusahaan yang sudah berjalan, namun kita ingin membawa perusahaan kita to the next level, maka dari itu kita menggunakan dana VC dalam tahap seed. Jadi kan dalam VC itu kan ada beberapa pendanaan, ada seed, series A, series B, dan lain-lainnya. Nah, dalam tahap seed ini biasanya VC akan memberikan sejumlah uang dengan bentuk equity yang masih relatif kecil dan akan menaikkan valuasi dari perusahaan yang ingin didanai, seperti itu. Nah, biasanya untuk beberapa startup, terutama startup teknologi, dia menggunakan tahap seed ini untuk membesarkan perusahaannya. Kemudian ada private equity. Nah, biasanya ini biasanya ditempuh oleh orang-orang yang sudah memiliki track record yang bagus, startupnya juga sudah berjalan dengan lancar, valuasi juga sudah besar. Nah, biasanya private equity ketika mereka tertarik melihat suatu perusahaan, dia akan membeli dengan 51% takeover, yaitu membeli mayoritas aset dari perusahaan tersebut, supaya ini bisa dibawa ke tahap berikutnya. Contoh private equity kalau di Amerika itu ada misalkan ada Blackstone, ada Carlyle. Kalau di Indonesia itu ada Saratoga dan lain-lainnya. Kalau VC ada banyak sekali. Nah, terus ada juga debt structuring. Yang pertama itu adalah bank loan. Bank loan ini common banget ya. Karena kan kita ya biasalah, ini common sense. Kita menggunakan pinjaman dari bank, kita mendapatkan uangnya, nanti kita mengembalikan dana tersebut, kita memegang pokok kita bersama bunganya. Atau mungkin kalau dalam bank syariah kita berikan pokoknya bersama mudorobah tadi bagi hasilnya, seperti itu. Nah, lalu ada juga ya tadi meminjam dana teman atau keluarga, misalkan let's say teman kita atau keluarga kita nggak mau nih dalam bentuk equity, dia maunya dalam bentuk pinjaman, ya sudah, ini juga bisa gitu. Nah, yang terakhir ini yang ketiga ini menarik, ini adalah private equity, itu dalam bentuk skema LBO. Maksudnya apa? Jadi dengan skema LBO ini, jadi private equity mendanai perusahaan kita dengan hutang yang mereka ambil, hutangnya itu nanti dikembalikan ke perusahaan kita. Jadi kita harus membayar hutangnya gitu. Nah, nanti ini menarik sekali ya untuk dieksplor. Nah, yang terakhir itu adalah crowdfunding. Crowdfunding itu ibaratnya seperti ini. Misalnya let's say kita bikin skenario fintech menjadi intermediary, yang dimana nanti investor akan menginvestasikan uangnya ke dalam pool of fund itu, dan pool of fund itu akan diinvestasikan ke perusahaan kita dalam bentuk pinjaman. Itulah crowdfunding. Jadi dia mau konversikan dari equity structuring menjadi debt structuring, seperti itu. Nah, praktik inilah yang sudah dipakai oleh berbagai fintech di Indonesia seperti Coinworks, Investri, Modalku, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tipe-tipe financial technology yang terlibat dalam proses bisnis venturing. Tipe pertama itu adalah peer-to-peer lending, yang merupakan metode memberikan pinjaman uang bagi lenders dan juga
sebaliknya, yaitu mengajukan pinjaman bagi para borrowers. Yang kedua itu adalah crowdfunding, yaitu merupakan praktik mendanai proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang yang berasal dari sejumlah besar orang, dan biasanya melalui internet. Jadi kalau crowdfunding itu keterlibatan investornya itu lebih banyak secara nominal orangnya ketimbang peer-to-peer lending pada suatu project. Nah, kemudian ini merupakan mekanisme dari salah satu financial technology peer-to-peer lending di Indonesia, yaitu Investri, yang sebenarnya juga tidak terlalu jauh beda dengan peer-to-peer lending financial technology lainnya, terutama di Indonesia. Jadi untuk financial technology di segi peer-to-peer lending ini, untuk business venturing, mereka itu berada di tengah, itu sebagai istilahnya broker. Jadi yang mempertemukan antara lender, yaitu orang yang punya uang yang lebih diinvestasikan atau dipinjamkan, dan juga borrower, yaitu orang atau UMKM pemilik usaha yang ingin meminjam uang atau membutuhkan modal. Nah, melalui financial technology ini, business venturing terjadi ketika lender menggunakan layanan yang ada di aplikasi atau website dari financial technology ini, dan kemudian disalurkan melalui kepada borrowers. Nah, kemudian imbal baliknya apa? Bisa berupa interest jika itu peer-to-peer lending, atau hasil persentase profit yang dari jenis crowdfunding. Nah, dari mana financial technology itu mengambil untung? Yaitu dengan bisa dengan menerapkan charge terhadap transaksi yang di transaksi peer-to-peer lending atau crowdfunding tersebut. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara peer-to-peer lending dan crowdfunding. Jadi karakteristiknya kami rinci menjadi 7, yaitu ada nature, type, risk, borrower, benefit for investors, sama contohnya. Maksud saya 6. Nah, untuk nature-nya, peer-to-peer lending itu lebih kepada praktik pinjam-meminjam seperti yang ada di bank. Kalau crowdfunding itu lebih arahnya kepada investment. Sedangkan kalau dari tipenya sendiri, peer-to-peer lending itu loans, peer-to-peer, kemudian crowdfunding itu seperti equity investment. Ya, mungkin mirip-mirip sama dengan saham seperti itu, atau mungkin donasi. Nah, bagaimana resikonya? Untuk resikonya itu, peer-to-peer lending itu medium, karena bentuk imbal hasil atau istilahnya apa yang didapatkan investor ketika memberikan lending kepada borrowers melalui fintech itu berupa bunga yang udah pasti fix. Sedangkan kalau crowdfunding itu high, karena bergantung pada hasil usaha dari atau progres pertumbuhan dari project yang dibiayai melalui crowdfunding. Kemudian kalau dari sisi borrowersnya, peer-to-peer lending itu biasanya small business atau UMKM dan juga untuk kebutuhan personal. Sedangkan kalau crowdfunding itu juga sama small business dan juga beberapa startups. Bagaimana benefit untuk investornya? Tadi sudah dijelaskan, untuk peer-to-peer lending lebih arahnya ke interest atau bunga. Sedangkan kalau crowdfunding lebih ke dividen atau hasil usaha, persentase hasil usaha yang diberikan kepada investor. Nah, contohnya apa di Indonesia? Yaitu tadi untuk peer-to-peer lending ada Investri, kalau crowdfunding ada namanya Santara. Nah, selanjutnya adalah how fintech disrupt the initial business venturing. Jadi awalnya fintech dan bank tradisional bersaing nih, memperebutkan setiap klien yang bisa mereka capai. Tapi sekarang arahnya mulai berubah karena
fintech ini istilahnya lebih memberikan financial services yang dianggap lebih mudah. Nah, seperti apa layanan keuangan yang lebih mudah itu seperti yang layanannya yang lebih baik terhadap klien, kemudian keamanan finansial yang lebih ditingkatkan, kemudian juga lebih banyak peluang bagi individu dan bisnis untuk menjadi investor karena menggunakan teknologi sesuai namanya financial technology dan banyak faktor pendukungnya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Next. Nah, ada beberapa faktor atau istilahnya alasan kenapa fintech ini bisa mengganggu istilahnya initial business venturing yang biasanya dilakukan oleh perbankan. Nah, yang pertama itu adalah big data dan risk assessment. Jadi penerapan algoritma dari artificial intelligence atau AI learning membantu financial technology dan perusahaan investasi membangun strategi yang ditujukan bagi para investornya untuk membuat portofolio yang lebih personal sehingga layanan kliennya itu bisa menjadi lebih personal dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna dari financial technology tersebut dan juga memberikan transaksi yang tidak terlalu beresiko karena yang tadi penerapan algoritma dari AI dan machine learning. Nah, terlebih lagi teknologi canggih juga dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan-penipuan dengan mengidentifikasi aktivitas pengguna yang tidak biasa berdasarkan pola perilaku penggunaan aplikasi financial technology tersebut. Nah, makanya istilahnya penggunaan teknologi ini bisa menjadi suatu faktor penentu kenapa fintech ini disrupt the initial business venturing. Yang kedua itu adalah security and client experience. Nah, jadi financial technology itu melalui produknya memberikan perubahan positif dalam perlindungan data pribadi dan pengalaman pelanggan sehingga lebih aman, pengguna akan merasa lebih aman untuk bertransaksi, untuk istilahnya searching project-project yang ingin mereka danai lebih aman karena datanya terlindung dengan baik. Walaupun masih ada beberapa pelanggaran data yang terjadi di berbagai belahan dunia, namun dengan adanya peraturan atau persetujuan dari terms and condition dari perusahaan fintech dalam membuat produk aplikasinya bisa diminimalisir. Karena fintech sebagian besar mengandalkan aplikasi di seluler atau handphone untuk layanan-layanannya. Jadi risiko aksesnya juga sebenarnya bisa istilahnya punya celah, makanya ditingkatkan seiring waktu. Nah, maka dari itu cyber security atau keamanan dari data pengguna ini akan yang semakin better bisa membuat user experience dapat dicapai dan semakin mengundang banyak calon-calon investor yang ingin misalnya membiayai atau memodalkan suatu bisnis. Yang ketiga ada total digitalization, yaitu inovasi dalam transaksi digital akan menarik investor-investor muda dan klien-klien yang paling konservatif sekalipun, yang misalnya yang masih tradisional yang ke bank, prosesnya lama segala macam bisa ditarik karena adanya digitalisasi ini. Ya tinggal pakai HP, internet atau buka laptop, semua bisa, nggak perlu ke bank antri segala macam. Nah, kemudian selanjutnya ada fresh alternative lending models. Jadi lending models yang ditawarkan oleh financial technology yang umumnya berupa peer-to-peer lending dan crowdfunding. Nah, model ini mengeliminasi proses funding tradisional yang diperbankan dan dapat mengurangi cost of borrowing. Karena model pinjaman tradisional di perbankan di mana pemberi pinjaman akan menerima simpanan dari pelanggan mereka untuk memberikan pinjaman kepada klien mereka yang
lain, itu istilahnya lebih ribet. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan keuntungan tersebut, misalkan perbankan pakai proses tradisional ini akan membebankan bunga kepada peminjam uang tadi yang menyimpan uang lebih banyak daripada yang akan mereka bayarkan kepada penabung, misalnya kayak gitu. Nah, melalui pinjaman peer-to-peer lending atau financial teknologi ini terhadap business venturing itu bisa menghilangkan proses tersebut, perantara proses tersebut. Jadi istilahnya lebih direct daripada proses tradisional. Nah, caranya gimana? Ya tadi dengan menggantikan hal tersebut dengan situs web, aplikasi seluler yang bisa menjadi perantara hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, tentu saja yang menjadi istilahnya menjadi hal yang menarik bagi di financial technology ini, mereka mengenakan sedikit biaya, tetapi keuntungannya juga tetap bisa mendapatkan banyak karena itu tadi kemudahan-kemudahan yang diberikan itu juga mengundang investor untuk lebih banyak menggunakan aplikasi financial technology. Nah, dan juga yang paling gampangnya adalah kalau financial technology itu kalau mau pakai misalkan install aplikasi nggak perlu ada setoran dulu, nggak kayak bank kalau mau istilahnya naruh uang ya nyimpen dulu kan. Sedangkan kalau di financial technology ya kita bisa lihat dulu nih proyek-proyek apa yang istilahnya bisa didanai, jadi nggak perlu setor terus dananya nyangkut, misalkan nggak nemu nih tapi ternyata udah nyetor, tapi kan sayang berarti biaya transfer segala macam. Nah, bisa di fintech ini makanya lebih menarik karena ya kalau kita baru istilahnya nyetor ketika udah pengen bener-bener beli, udah fix. Kalau nggak nemu-nemu ya udah nggak perlu nyetor uang, jadi nggak ada dana yang nyangkut di aplikasi lah istilahnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah unique financial products, perks and savings. Jadi fintech financial technology telah menjadi pendorong inklusi keuangan dengan banyaknya keunikan produk-produk dan memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Nah, ini salah satu keunikan dan kemudahannya itu ya tadi sebagian besar proses dari peer-to-peer lending atau crowdfunding ini dilakukan misalnya lebih otomatis. Jadi financial technology lender atau para investor tidak mengeluarkan biaya yang sebesar ketika mereka memakai proses tradisional atau melewat perbankan. Ada itu kayak hal-hal seperti biaya administrasi, terus overhead cost, dan lain-lainnya bisa dihilangkan. Nah, dengan demikian para investor atau lenders yang ingin istilahnya memodalkan bisnis bisa menghemat, istilahnya lebih menghemat sejumlah uang dan istilahnya bisa lebih banyak naruh ke project-project atau memodalkan project-project lain. Dan yang terakhir adalah speed of loan processing, yaitu jadi itu rata-rata pemilik UMKM yang biasanya pakai proses tradisional dengan minjem atau meminta pendanaan dari bank itu bisa menghabiskan lebih dari 24 jam untuk urusan administrasinya saja. Sedangkan financial technology ini bisa dan menawarkan proses pendanaan baik itu dari investor yang mau memodalkan bisnis ataupun pemilik bisnis untuk mendapatkan modal itu bisa selesai dalam waktu kurang dari sehari. Jadi misalnya lebih efektif secara waktu. Nah, selain itu juga dibandingkan dengan perbankan tradisional, detil-detil administratif yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat dalam pinjam-meminjam atau peer-to-peer lending ini lebih sedikit dan mungkin hanya sebatas hal-hal kecil misalkan KTP. Selanjutnya saya Arwan Udino akan melanjutkan dari presentasi. Saya akan membahas tentang prospek fintech dalam pendanaan bisnis. Yang pertama ada perubahan model bisnis dari konvensional jadi moderat. Sebagai model pembiayaan baru yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan
dengan teknologi vintage telah mengubah model bisnis dari konvensional jadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal. Pendanaan usaha yang bisa kita tahu berasal dari pembiayaan bank dengan menerapkan bunga. Dengan ada munculnya berbagai platform pembiayaan online yang bentuknya seperti peer-to-peer lending, maka bank akan tersaingi karena vintage tersebut memberikan kemudahan bagi pemilik dana untuk turut serta secara langsung mendanai proyek peminjaman dana. Sehingga transparansi keuntungan lebih dapat diketahui ketimbang produk lembaga keuangan formal. Yang ketiga, menjadi solusi bagi usaha yang unbankable. Dengan adanya vintage membuka peluang bagi usaha yang belum memenuhi berbagai persyaratan bank untuk meminjam dana di bank. Vintage menghadirkan berbagai kemudahan dan kecepatan layanan serta biaya yang murah. Dengan begitu, dapat mendukung usaha-usaha seperti UMKM untuk tumbuh dengan pendanaan melalui vintage, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, keuntungan penggunaan vintage dalam pendanaan bisnis. Keuntungan yang pertama adalah kemudahan layanan finansial bagi lender dan borrower. Adanya vintage ini memberikan fasilitas bagi penyedia dana dengan pihak yang membutuhkan dana, melalui pasar digital yang dibutuhkan bagi usaha. Proses yang mudah dan cepat, tidak harus datang ke kantor pendanaan untuk melengkapi berkas karena dilakukan secara online. Sehingga membuat proses lebih efisien dan pendanaan dapat lebih cepat cair ke wirausaha untuk digunakan sebagai modal dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, mendapatkan modal usaha dengan bunga yang lebih rendah. Banyak bank yang menawarkan pinjaman pada nasabahnya untuk modal usaha. Namun pada kenyataannya banyak nasabah yang merasa tersiksa karena menanggung beban bunga yang tinggi dari pinjaman tersebut. Dengan gambaran memberikan bantuan, bank memberikan beban yang lebih besar kepada para pelaku UMKM karena besarnya bunga. Dengan adanya vintage dapat membantu masyarakat untuk terhindar dari pinjaman dengan bunga yang tinggi. Sebab vintage menawarkan transparansi tentang skema kreditnya kepada calon nasabah. Inilah kelebihan dari teknologi finansial. Sebagian masyarakat kini beralih ke vintage. Yang ketiga, melahirkan banyak startup. Dengan berkembangnya vintage yang berbasis teknologi, juga mendorong munculnya perkembangan startup. Startup rata-rata sulit untuk dapat mendapatkan pinjaman dari bank. Maka dengan adanya vintage ini mempermudah mereka mendapatkan dana dari investor. Startup ini juga berdampak baik bagi perekonomian karena munculnya startup dapat melakukan penyerapan tenaga kerja, sehingga taraf hidup masyarakat mengalami peningkatan juga. Selanjutnya, risiko dari penggunaan vintage dalam pendanaan usaha. Yang pertama ada tingkat pengetahuan masyarakat akan teknologi yang masih rendah. Di negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum melek terhadap teknologi. Hal ini dapat menjadi resiko bagi penggunaan vintage yang menjadi kurang maksimal karena kesulitan dalam mengakses layanan vintage. Butuh adanya edukasi melalui media terkait pengenalan teknologi vintage yang lebih dapat mempermudah proses bagi pemilik dana maupun pihak yang membutuhkan dana. Risiko yang kedua ada risiko keamanan data. Vintage yang memiliki basis kekuatan online membuat berbagai data harus diunggah ke internet. Hal ini dapat menimbulkan risiko berbagai data privasi pemilik dana maupun peminjam dana dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, terdapat marketplace yang berhasil dicuri hacker. Data yang dicuri juga cukup besar dan dijual kembali. Oleh karena vintage harus memiliki kewaspadaan lebih terkait risiko keamanan data. Risiko yang ketiga adalah penyedia layanan vintage yang belum berlisensi.
Munculnya berbagai penyedia layanan vintage saat ini juga masih ada berbagai pihak yang belum berlisensi maupun diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini dapat merugikan pengguna vintage jika dana yang mereka kirim tidak tersalurkan dengan baik, bahkan lenyap oleh pendiri vintage yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena, regulator perlu memantau lebih perkembangan vintage untuk tetap terkendali dan termonitor sehingga tidak melakukan indikasi yang merugikan pengguna vintage. Sekian, terima kasih.